Ya, selamat sore Smart Listener. Seperti biasanya di hari Jumat kami akan menjumpai Anda dalam Smart Healthy Life. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai jaga asupan gizi seimbang pada anak usia rentan Omikron. Smart Listener, menghadapi masa pandemi bagi orang dewasa lebih mudah dibandingkan anak-anak. Orang dewasa dapat berpikir dan juga bertindak sendiri. Sementara anak-anak ini masih di bawah pengawasan dan juga pengendalian dari orang tuanya. Tak jarang asupan nutrisi anak ini kerap terkesampingkan. Padahal di masa pandemi menjaga nutrisi agar tetap seimbang adalah salah satu kunci menjaga daya tahan tubuh anak agar tidak terinfeksi virus corona. Pemenuhan gizi bagi anak harus menjadi prioritas utama untuk pencegahan terhadap virus COVID-19 dan asupan makanan pada anak dengan komposisi gizi yang tepat dari segi jumlah, jenis, frekuensinya ini akan memperbaiki status gizi. Dengan demikian dapat memperkuat imunitas tubuh sehingga anak mampu menangkal infeksi. Nah, sore hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih kita menjaga asupan gizi seimbang pada anak usia rentan Omikron. Apalagi seperti kita tahu bersama bahwa saat ini Makassar udah kembali dinaikkan menjadi level 3 karena banyak orang yang kemudian sakit ya, atau banyak data yang menyatakan bahwa banyak pasien yang terpapar. Nah, sore hari ini kita akan ngobrol bersama dengan Dr. Victor Siahaya Chandra. Beliau ini praktisi kesehatan anak yang juga sudah bersama dengan kita di studio Smart FM. Untuk itu kita mau sapa terlebih dahulu. Selamat sore, Dok. Sore. Sore. Ya. Apa kabar, Dok? Baik-baik saja. Sehat ya? Sehat. Oke, baik. Dan sore hari ini seperti biasa saya ditemani oleh abang yang ganteng. Setiap hari Jumat selalu menemani saya ada Mas Jamaluddin Nai, ini selaku Lokal Area Marketing Profesional PT Daria Varia Laboratoria TBK. Kali ini kita akan ngobrol soal kesehatan pada anak, apalagi kita tahu sekarang bahwa Omikron ini sedang lucu-lucunya ya, Dok ya. Sangat lucu. Sangat lagi lucu. Bandel sekarang nih. Lagi bandel-bandelnya. Dan untuk virus ini dia tidak mengenal usia, mau mulai dari anak bayi hingga orang dewasa ya. Kalau terpapar ya mereka juga akan merasakan juga gejala-gejalanya, bahkan efek-efeknya juga terjadi di dirinya. Bersama saya Priscilla Rini, dan untuk talk show kita sore hari ini dapat Smart Listener saksikan langsung di YouTube dari Smart FM Makassar, karena kita juga live langsung ya. Dan terkait tema kita untuk hari ini, silahkan boleh mengajukan pertanyaan nanti di kolom komentar terkait tema kita dan juga materi-materi yang akan diberikan oleh dokter nantinya. Di akhir acara kita akan memberikan hadiah kepada 2 orang penanya terbaik sebesar Rp150.000 per orang. Oke, baik. Kalau begitu Smart Listener, langsung saja kita mau tanya nih pendapatnya dokter mengenai gelombang ketiga dari COVID-19 ini di Makassar. Menurut dokter sendiri bagaimana? Oh iya, jadi kasus Omikron ini memang agak meningkat, kurang lebih sekitar 2-3 minggu terakhir ini ya. Memang untuk Omikron ini kalau kita bilang pada anak-anak gejalanya ya dari relatif lebih banyak, kita bilang 80% relatif ringan ya. Cuma dia gampang sekali menular, terutama ke anggota-anggota keluarga lain. Dan khasnya yang membuat sumber penularan itu orang yang bekerja dari luar rumah. Jadi khas memang dari bapak atau ibu yang kerja di luar yang membawa virus biasanya ke anaknya. Ya. Kemudian gejala-gejala yang timbul memang variatif, dari batuk, pilek, nyeri tenggorokan ya. Kemudian ada juga biasanya disertai demam ya, sama seperti batuk pilek biasa sih ya. Kemudian insidennya kalau kita bilang memang sangat tinggi ya. Mungkin yang dilihat berdasarkan yang dilaporkan itu sangat sedikit sebenarnya, sama seperti fenomena gunung es ya. Mungkin yang kita lihat yang dilaporkan itu sebenarnya sangat sedikit, tapi kejadiannya yang kita dapat sehari-hari jauh lebih banyak jauh ya, lebih banyak. Mungkin yang dilaporkan cuman 10 kali, tapi yang terinfeksi sebenarnya udah 100 orang kali, Dok ya. Sudah banyak. Apa sih sebenarnya yang menyebabkan sehingga tidak terdeteksi?
ini Omikron pada anak ini? Ya, nggak terdeteksi sebenarnya stigma yang sudah berkembang dari jauh dari awal COVID ya, bahwa banyak orang berpendapat kalau COVID itu mungkin penyakit yang penyakit kayak kutukan aib ya, atau aib, padahal sebenarnya itu bener. COVID sebenarnya penyakit ya biasa, cuma batuk pilek biasa, cuma memang sangat beresiko untuk orang yang memiliki komorbid, penyakit-penyakit yang memperparah seperti diabetes, lansia ya. Kemudian orang dan penyerta lain yang menurunkan sistem imun seperti penyakit lupus, leukemia ya, itu yang lebih beresiko. Jadi sebenarnya janganlah menganggap itu COVID sebagai penyakit aib. Tidak, semua orang boleh kena kok, dari orang yang miskin, kaya, tidak memandang status sosial sama sekali. Betul. Tidak memandang usia dan umur juga ya dok ya. Dan kasihan kan, maksudnya kalau kita memang ada kena, usahakan jauhkan kontak sama orang lain. Jangan kita sudah kena, malah kita mau ketemu orang lain juga yang sehat kan. Karena nganggap bahwa oh iya ini bisa kok saya bawa-bawa nih, kondisi saya sangat sehat sekali kelihatannya. Padahal sebenarnya nggak boleh ya dok ya. Apalagi kadang dihubungkan sama cuaca. Cuaca kok saya sakit ya. Iya benar. Kenapa influenza ya? Maklum cuaca. Cuaca iya. Di pancaroba. Pancaroba. Tahu-taunya COVID. Maksudnya bukan, ini kan intinya sembuh sendiri juga. Maksudnya dalam 7 hari biasanya hampir sebagian besar sembuh. Memang ada yang membutuhkan obat ya. Cuma kan setidaknya kalau kita kena, jangan kita menjangkiti orang lain yang sehat. Betul, itu saya saja setuju sih itu intinya. Ya begitu. Sebaiknya mungkin kalau kita merasa bahwa kita kurang enak badan ya, meskipun kita tidak tahu sebenarnya di tubuh kita ini ada apa, mau Omikron kah atau influenza biasa, mungkin sebaiknya jangan kemana-mana dulu di rumah ya. Paling kita istirahat. Karena kita menjaga juga kondisi dari orang lain yang mungkin tidak sekuat kita ya pada saat itu. Betul. Nah dok, kita juga mau tahu seberapa bahaya sih sebenarnya untuk Omikron ini pada usia anak 1 sampai dengan 12 tahun? Ya. Berdasarkan saya klinis ya, karena memang ada juga beberapa yang saya sudah dapatkan dari klinis ya. Gejala-gejalanya sebenarnya relatif ringan. Relatif ringan dalam arti dia paling keluhan-keluhan yang utama biasanya demam, dan khasnya anak-anak itu biasanya demamnya jarang di atas 3 hari. Biasanya cuma sekitar 3 hari paling lama, kemudian disertai biasanya batuk pilek, ada juga yang cuma nyeri menelan, ada juga biasanya rasa hidung tersumbat saja. Oke. Ada yang sesak nafas nggak dok? Ada, saya dapat yang sesak nafas, tetapi juga dengan pengobatan di rumah sakit banyak sembuh sih. Belum ada yang mengalami kematian apa tidak sih, rata-rata sembuh sempurna sih. Cuma saya nggak tahu, maksudnya kalau efek jangka panjang kan belum dilaporkan secara detail ya. Cuma rata-rata yang sudah diobati rata-rata bagus sih, sembuh sempurna. Oke. Nah biasanya pasien yang datang kemudian dites positif COVID nih untuk anak 1 sampai dengan 12 tahun, dia kan pasti otomatis harus mengkonsumsi obat antivirus ya dok ya? Iya. Antivirus. Nah itu pernah nggak sih ada keluhan dari anak-anak itu setelah mengkonsumsi obat antivirus? Oh iya. Jadi memang berdasarkan Ikatan Dokter Anak Indonesia untuk COVID-19 ini dia ada 3 skema pengobatan dari derajat ringan, sedang dan berat. Kalau umpamanya dia cuma derajat ringan, biasanya kita sudah tidak memberikan yang obat antivirus yang kita pakai, ya. Kita biasanya cuma berikan suplemen, multivitamin ya. Kemudian lebih untuk naikin imun aja ya. Sistem imun. Tetapi kalau dia masuk ke derajat sedang memang kita sudah berikan obat antivirus. Ya, ada 2 macam biasanya kita pakai, favipiravir sama molnupiravir. Cuma kan itu biasanya derajat biasanya sedang. Misalnya tanda-tanda gangguan saturasi oksigen. Saturasi oksigen bermasalah, kemudian respirasi yang meningkat lebih dari normal, demam yang tinggi tidak turun-turun, ya itu biasanya kita berikan. Atau demam yang berkepanjangan. Ada juga ya memang boleh sampai demam seminggu, cuma jarang. Ya itu baru kita berikan. Dan terakhir derajat berat, ya biasanya kita memberikan obatnya lewat intravena. Ya. Itu ada efek nggak sih dok obat gitu ke anak-anak? Ya, jadi efeknya enggak enaknya karena obatnya itu minum agak banyak. Beda sama kita cuma minum 3 kali 1. Yang sampai 10 biji. Iya. Kalau anak-anak dewasa kan 40 biji. Sehari dok 40 biji. Enggak, 40 biji dalam waktu 5 hari. Oh, I see. Saya kaget tuh. Gila juga sih kalau sampai 50 biji. Oke, baik. Itu untuk gejala berat ya dok ya? Gejala sedang. Sedang ya dok? Oke, baik. Kalau anak-anak memang juga agak banyak. Dia ada yang durasi sampai 33
kilo dia boleh minum sampai kurang lebih 8 tablet hari pertama. Makanya kadang juga digurus karena jangan orang lihat semuanya obatnya banyak jadi bingung ya minum kan. Iya. Yes, ya. Jadi memang tergantung case by case. Cuma yang memiliki gejala sedang dan berat itu sangat sedikit. Mungkin kita bilang cuma sekitar 20-30% kasus. 70% masih banyak gejala ringan. Bisa gitu. diatasi lah ya, Bisa 70%. diatasi, ya. Jadi mungkin dari 10 anak mungkin cuma 1 anak aja yang Ya. gejalanya cukup berat. Ya, cukup berat. Mungkin juga karena anak itu punya penyakit bawaan kali dok ya, Ya, sehingga betul. dia gejalanya cukup berat, tidak seperti anak-anak lainnya. Betul, Dia betul. punya kebutuhan khusus ya, mungkin ada balita-balita juga kan yang lahir dalam kondisi kurang baik ya. Itu yang mungkin harus terutama dijaga. dengan gizi ya, Terutama gangguan dengan gizi ya, yang gizi buruk, gizi kurang ya. Ya Itu benar bisa dok. lebih memperparah ya. Oke, nah ngomong-ngomong soal gizi tadi dokter sempat menyinggung gizinya harus dipenuhi. Sejak kapan sebaiknya orang tua kemudian memperhatikan pemenuhan gizi optimal pada anak? Ya, seperti kita ketahui ya, masa golden period memang tumbuh kembang emas pada anak itu 0 sampai 3 tahun. Nah, mulai dari 0 sampai 3 tahun kita sudah harus perhatikan. Karena selain itu kita tahu sendiri, anak-anak dengan 0 sampai 3 tahun itu kan imunitasnya tidak sebagus orang dewasa. Jadi kita sudah harus memberikan kebutuhan nutrisi yang optimal dari dia lahir ya. Mulai dari selalu terbagi dari 4 aspek, karbohidrat, protein ya. Karbohidrat, protein, lemak dan suplemen multivitamin ya. Jadi otomatis pemberiannya itu selalu saya aturkan bahwa karbohidrat dan protein selalu berada di puncak yang paling atas. Jangan terbaliknya, vitaminnya terlalu banyak. Jadi karbo, protein, tapi lemak multivitamin tapi harus selalu ada ya sebagai pendampingnya. Jadi karbo, protein dia menempati kurang lebih kita bilang 70%, 60 sampai 70%. Kemudian lemak juga penting ya untuk boost dia punya berat badan kurang lebih sekitar ya range 15 sampai 20% dan sisanya multivitamin yang kita butuh. Karena vitamin juga kita butuh untuk ya sama sudah ada dia punya multivitamin seperti dia punya bahan bakar ya. Bahan bakarnya ya. Jadi sudah ada semuanya dia membakar ya. Membantu metabolisme membantu ya. metabolisme. Iya. Metabolisme. Jadi itu sih yang kita butuhkan dan umurnya saya bilang 0 sampai kurang lebih 3 tahun. 3 tahun ya. Dan juga jangan lupa kalau orang-orang dengan penyakit tambahan ya, maksudnya ada penyakit bawaan komorbid, ya, itu pasti harus lebih banyak. Lebih banyak vitaminnya. Asupannya ya. Biasanya kan orang tua nih kalau anaknya malas makan, ini diperkuat di vitamin. Iya. Ini benar nggak sih dok? Ya, vitamin butuh pastinya, tapi juga makan harus lebih banyak ya. Banyak sih sebenarnya pola asuh orang tua juga sangat mempengaruhi juga. Selain pemberian vitamin, jangan lupa pola asuh. Kadang-kadang orang tua itu maunya dia makan banyak sesuai dengan porsi orang tua yang orang tua mau. Betul, itu kadang-kadang itu yang khasnya. Saya biasa lambung anak kecil lambung anak kan masih kecil ya. Maksudnya porsi makannya belum bisa maksimal. Belum maksimal ya. Jadi sesuaikan pola orang tua, kemudian psikologis anak juga kita harus pentingkan. Tanda kutip karena banyak datang ke praktek konsultasi semua dia kasih enggak bisa, tetapi ternyata dia lupa psikologis dari anak tersebut. Bagaimana? Bagaimana psikologis dari anak tersebut? Ya, maksudnya kita harus juga mendampingi anak tersebut makan. Ya. Kadang-kadang kita kasih makan, taruh di meja, sudah kita pergi. Tapi ada juga di orang tua anak yang nggak mau makan dicambok dok. Iya, apalagi itu. Itu juga psikologisnya lebih rusak lagi ya. Akhirnya makanan dia pikir seperti dia punya musuh. Akhirnya nggak mau makan, anaknya bukan mau makan malah kayak ngelihat makanan ini kayak, aduh kayaknya, harusnya nggak boleh gitu ya. Banyak sih, maksudnya banyak saya dapatkan di praktek itu melalui bagus diperbaiki koreksi psikologisnya, psikologis dari anak tersebut, karena itu sangat mempengaruhi. Betul. Oke, baik, kita akan break iklan dulu dok dan juga Mas Nay, kami akan segera kembali, Smart Listener, tetap terus di Smart Healthy Life. Oke, kembali lagi di Smart Healthy Life
masih dengan tema jaga asupan gizi seimbang pada anak usia rentan Omikron. Kita akan kembali lagi ngobrol bersama dengan Dr. Victor Siahaya Chandra selaku praktisi kesehatan anak dan juga Jamaluddin Nai selaku lokal area marketing profesional PT Daria Varia Laboratoria Tbk yang sudah ada di studio. Kalau tadi kita sudah ngobrol bersama dengan dokter mengenai bahaya Omikron pada anak, kemudian bagaimana sih sebenarnya atau sebaiknya kita memperhatikan gizi anak ya untuk pemenuhan gizi anak secara optimal. Kali ini kita juga mau tahu nih pendapat dari Mas Nai mengenai gelombang COVID ketiga nih. Oke, Silakan Mas Nai. Kalau untuk gelombang COVID ini sebagaimana yang kita ketahui meningkat ya. Meskipun kayak gejalanya ringan, tapi tingkat penularannya itu lebih cepat. Ya meskipun ringan, tapi kita tetap harus waspada kan. Apalagi kalau menyangkut soal anak, kalau misalnya pun kita sebagai orang tua yang kerja di luar terus pulang ke rumah bersosialisasi sama orang yang kita tidak tahu itu membawa virus COVID apa kagak gitu. Nah itu yang paling itu yang bahaya buat anak-anak, kasihan kan, karena anak-anak itu yang usia 0 sampai 12 tahun apalagi mungkin di bawah 3 tahun kalau misalnya dia lagi sakit kita nggak tahu sakitnya di mana. Nah biasa langsung tiba-tiba rewel, nangis, Iya, ditanya betul, kenapa Iya, menangis Beda. aja dia. menangis aja nggak bisa ngomong ya. Kalau kita kan sakit, saya sesak nafas, saya batuk, saya gatal. Kalau anak kan nangis doang ya. Iya betul, itu yang kasihan buat anak-anak sih. Jadi ya tetap waspada, tetap jaga protokol kesehatan, tetap jaga 5M. Oke. Karena kan kita masih dalam keadaan pandemi sekarang. Betul. Gitu sih. Nah, Mas Nai, dengan kebutuhan gizi pada anak nih ya di masa pandemi ini, apakah Daria Varia sendiri ada khusus vitamin yang formulasinya disesuaikan dengan kebutuhan anak? Oke, kita ada sih yaitu Enervon C+. Nah, untuk Enervon C+ sendiri ini merupakan multivitamin untuk anak-anak usia 1 sampai 12 tahun. Jadi untuk Enervon C+ ini untuk kandungannya kita punya kandungan vitamin A, B, B kompleks, C sama D. Itu Mbak. Banyak ya vitaminnya. Banyak sebagaimana yang kita ketahui juga sih kalau untuk vitamin A itu untuk kesehatan mata ya untuk anak-anak. Sedangkan untuk vitamin B adalah B kompleks ini untuk menambah nafsu makan anak. Karena kalau misalnya nih anak-anak lagi sakit pasti nafsu makannya berkurang gitu. Jadi alangkah baiknya kita imbangi dengan suplemen multivitamin biar selain menjaga daya tahan tubuh anak-anak juga menambah menambah nafsu makan anak. Nah, setelah vitamin B kita aja vitamin C. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, untuk vitamin C sendiri ini merupakan antioksidan ya, yang bisa menambah imunitas anak. Dan untuk vitamin D ini merupakan vitamin yang bagus untuk tulang dan pertumbuhan tulang sama gigi anak. Oke. Nah, sebenarnya Dok, vitamin yang dibutuhkan untuk anak-anak itu vitamin apa aja sih? Iya. Ya tergantung, maksudnya kita sebenarnya multivitamin secara keseluruhan. Cuma kalau kita bicara dalam konteks memang COVID-19 ini, ya memang paling kita butuhkan memang vitamin D. Sebenarnya multivitamin secara keseluruhan sih, karena dia kan intinya dia yang saya bilang tadi dia seperti sebagai kita punya bahan bakar untuk makanan yang kita makan ya. Cuma memang yang kita butuhkan yang sekarang ya memang vitamin D utamanya untuk sebenarnya reepitelisasi sama dengan zinc juga epitelisasi untuk sel-sel yang rusak. Memang jangan lupa juga vitamin C dan B juga bagus ya. Vitamin C sebagai antioksidannya sama seperti dia untuk anti penuaannya ya, untuk perbaikan regenerasi dari modeling dari sel-selnya yang rusak. Akibat terutama sel-sel epitel yang pernafasan yang rusak akibat COVID-19 ini. Virus tadi ya, itu. Berarti untuk Enervon C+ ini udah pas banget ya untuk pemberian untuk anak-anak pada saat Omikron. Tapi kalau setelah dia sembuh Omikron, anak-anak masih harus tetap minum vitamin nggak Dok? Ya. Kalau untuk multivitamin ya terus terang memang ada juga dari makanan yang dia konsumsi ya, makanan dia konsumsi. Tetapi kita harus lihat apakah kita sudah menyediakan gizi yang seimbang untuk anak kita ya. Untuk makanan-makanan dia makan apakah memang sudah cukup vitamin B-nya, vitamin C-nya atau vitamin A-nya. Kalau kita rasa anaknya memang kurang makan seperti sayur-sayuran atau buah, ya bisa kita tambahkan dengan suplementasi ini seperti Enervon C ini. Ya. Baik. Nah, Mas Nai ini kan vitamin untuk anak-anak. Apa sih sebenarnya perbedaannya dengan yang biasa dan juga untuk usia aktif?
Oke, untuk perbedaannya sendiri itu seperti yang saya sebutkan tadi, kalau untuk Enervon C Plus itu kita udah ada kandungan vitamin A, B, kompleks, C sama D. Itu kemungkinan sih beberapa vitamin di luar itu cuman menyiapkan yang fokus ke vitamin C, tanpa melihat kalau anak-anak itu juga butuh asupan vitamin A, B kompleks sama D. Jadi kebanyakan multivitamin itu cuma fokus ke C-nya doang, tapi di sini untuk Enervon C Plus itu kita udah ada A, B, C, D-nya. Berarti aman dong ya Mas Nay diminum Aman, setiap hari. Ya. Oke, nah untuk efek ke tubuh anak ada nggak sih Mas Nay dari vitamin ini? Kalau beberapa teman aku yang ngomong ke aku ya, karena kebetulan dia anaknya konsumsi Enervon C Plus itu daya nafsu makan anaknya itu semakin bertambah. Jadi gitu kan. bertambah ya. Iya, bertambah. Jadi dari malas makan jadi kuat Iya, makan. bener, karena kalau misalnya anak nafsu makan anak bagus, daya tahan tubuhnya juga semakin bagus ya dok ya, karena dia mendapatkan energi dari makanan tersebut. Oke, berarti Gitu. vitamin ini sangat mudah diserap oleh tubuh ya. Yes. Tubuh anak ini tidak biasanya juga kan kalau vitamin itu kalau orang dewasa rasanya itu agak sedikit pahit ya. pahit, Tapi kalau iya. vitamin anak ini gimana rasanya? Ini rasa jeruk sih. Rasa Jadi jeruk ya? friendly buat anak-anak lah. Jadi anak-anak itu merasa kalau ini makan permen aja kali ya. Gitu. Jangan sampai dimakan terus ini dikiranya permen. jangan karena kita punya dosis. Ada dosis. Iya dosisnya berapa nih Kak? Kalau untuk usia 1 sampai 3 tahun itu 1 sendok sehari. Di atas 3 tahun sampai 12 tahun itu 2 sendok sehari. Tapi kalau misalnya anak-anak lagi sakit bisa ditambah dosisnya, tapi konsultasi dulu sama dokter alangkah baiknya. Oke. Tapi ini ada juga nih mitos yang mengatakan kalau kita minum vitamin untuk anak, anaknya nanti katanya bisa gemuk. Bener gak sih dok? Sebenarnya kembali lagi, kalau memang setelah kita minum vitaminnya anaknya nafsu makannya meningkat, ya bisa saja. Bisa gemuk ya? Bisa gemuk. Anaknya langsung jadi busu-busu. Iya. Kan gak boleh bilang gemuk katanya kalau anak bayi ya. Tapi janganlah, maksudnya harus sesuai dosis ya intinya. Kalau terlalu berlebihan juga bahaya, karena kan kita tahu semua ada namanya hipervitaminosis juga kan? Iya, Iya. benar. Ya, begitu. Oh itu maksudnya gimana tuh dok? Ya, kalau kelebihan vitamin kan memang ada juga efek sampingnya ya, karenanya semua dicerna lewat ginjal dan hati kan. Oh, oke. Kelebihan juga boleh mempengaruhi imunitas ya. Bisa membuat ginjal Kalau- anak jadi rusak ya ya, mungkin ya? Kalau terlalu berlebihan. Kalau ya, terlalu kalau berlebihan terlalu ya. berlebihan. Aturannya sebenarnya kalau untuk anak sebenar-benarnya nih ya, aturannya untuk pemberian vitamin berapa banyak? Kalau untuk Enervon C Plus sendiri itu yang seperti saya tadi informasikan untuk ke usia 1 sampai 3 tahun itu 1 sendok aja. Nah, kalau untuk 4 sampai 12 tahun itu 2 sendok boleh. Oke. Tapi ya kembali lagi lihat dulu pemenuhan kebutuhan anak, kayak misalnya nih ibu di rumah itu asupan gizinya pada saat sarapan, makan siang sama makan malam udah bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi bolehlah kalau misalnya anaknya usianya 5 tahun dan untuk pemenuhan kebutuhan gizinya itu udah bagus, 1 sendok juga udah bisa. Sudah bisa ya. ya. Tapi kalau menurut dokter normalnya itu pemberian vitamin untuk anak berapa sih dok? Berapa banyak? Ya. Kalau banyak memang tergantung ya, karena variatif. Kalau umpamanya kita memberikan dari vitamin A, ada kan banyak ini ADEK ya. Ada vitamin yang larut lemak, ada yang tidak. Betul. Ya, yang bahaya memang itu kalau yang gampang membuat intoksikasi itu seperti vitamin E. Vitamin E yang berlebihan, vitamin A yang berlebihan, sama vitamin A, dia A, D, E, K. Itu vitamin A, D, E, K itu yang kalau terlalu banyak boleh gampang membuat intoksikasi. Kalau selain itu biasanya Oke. jarang sih. Oh, jadi Jarang. tapi pernah ada kasus nggak anak-anak kelebihan vitamin dok? Yang paling banyak yang sering datang ke saya itu sebenarnya lebih ke karoten sih, hiperkarotenemia sih. Ya vitamin A yang berlebihan ya. Oke, Ada. apa itu gejalanya dok? Tetapi biasanya rata-rata relatif ringan sih. Anaknya biasanya tampak kuning cuma di tangan. Di tangan. Yang ada bercak-bercak gitu ya dok ya, Ada. bukan ya? Dia warna kuning. Oh, di tangannya tangan. Badan tidak. Ya ada yang hiperkaroten. Ya itu yang ada sih. Kemudian tapi sebenarnya kalau lihat secara gambaran garis besar dalam kehidupan sehari-hari saya praktek,
jarang sih saya mau banget dapat. Jarang Jarang ya. sekali sih. Mungkin persentasenya 0, kali Iya, ya dok kecil ya. sedikit sekali. Paling yang datang itu cuma itu kelebihan vitamin A. Kelebihan vitamin. Iya, Tapi ya biasanya kan orang tua saat ini di masa pandemi karena saking takutnya anaknya Iya. sakit, apalagi nih dok biasanya mungkin ada yang terpapar di rumah ya. Iya, iya. Akhirnya anaknya dikasih Vitamin. vitamin, pokoknya Vitamin terus ya, biar vitamin, cepat iya. sembuh ya, padahal- Supaya jangan kena gitu, supaya Iya. kuat gitu. Iya, Akhirnya dikasih benar. padahal sebenarnya- Ada saya dapat juga tapi dia jadi obesitas. Oh jadi obesitas. Oh, Ya, oke. karena makanya banyak kan jadi obesitas dia, gemuk sekali. Oh gitu, itu karena vitamin juga dok? Mungkin ya, karena saya lihat juga orang tuanya kepanikan, mungkin. Uh-uh. Saya kan belum boleh menggali secara detail. Betul, Saya lihat betul. anaknya, apakah memang kurang aktivitas di rumah terus kan? Iya. betul, Ya jarang keluar, ya itu bisa juga jadi ada yang jadi obesitas. Menjadi- Dan hampir kebanyakan obesitas sih di masa pandemi ini, terutama mereka yang tidak sekolah. Tidak Sebelum ini sekolah. kan, iya. Oh iya benar sih. Banyak. Ngunyah Saya- mulu kali ya. Terus ya. Iya. Saya setuju sih dok, memang saya juga di rumah mengalami itu karena ada anak-anak juga di rumah kan ya. Akhirnya jadi dari berat badannya sekian karena belajar di rumah, badannya jadi lebih gemuk gitu, Iya, kurang iya. bergerak Betul. juga. Akhirnya itu banyak juga terjadi kasus ke anak-anak kecil ya, balita itu ya, anak-anak usia sekolah Iya. 11, 10, 9 itu. Banyak. Itu kalau begitu itu kan ada yang obesitas, artinya dia juga rentan dong berarti ya untuk kena penyakit ya dok ya? Iya, pastinya gampang untuk kena penyakit. Kalau terlalu berlebihan juga. Heeh. Kalau berlebihan ya, Oke. berlebihan ya. Oh. Soalnya kalau imunitas kita tahu sendiri toh, kalau COVID-19 ini kalau juga obesitas kan lebih memperberat sebenarnya. Oh, Kalau I terlalu, nah see. namanya Oke, oke. terlalu. Heeh, heeh. Tanda ya. Karena tadi kan dokter sempat bilang yang rentan terkena Omikron itu adalah anak-anak yang kurang gizi. Nah sekarang kita ngomongin yang obesitas. Iya, iya, iya. Udah Ternyata kelebihan gizi sama ya. Ya. Pokoknya ya yang sedang-sedang lah. Iya, Jangan terlalu normal. berlebihan juga. Pokoknya yang berlebihan itu nggak bagus. Nggak bagus. Oke, baik kalau begitu kita akan membacakan pertanyaan nih dok. Sebelum kita masuk ke sesi yang lainnya, ini udah banyak sekali yang masuk di YouTube kita karena kita juga live YouTube. Yang pertama dari Irwan Bajo, dok ada testimoni, saya 3 tahun terakhir saya beli Enervon C Plus pada anak, alhamdulillah sehat. Wah ini untuk Mas Nay nih, katanya anaknya udah 3 tahun lebih udah dikasih Enervon C. Bagaimana cara kerja Enervon C Plus itu sendiri dalam tubuh anak sehingga menjaga daya tahan tubuh anak itu sendiri? Dan yang kedua, bagaimana penyerapan zat besi Enervon C Plus dalam tubuh Mas Nay? Oke, siap. Untuk Enervon C Plus itu dia itu larut dalam air ya. Jadi untuk proses penyerapannya itu lewat ginjal. Jadi ya aman aja sih untuk anak-anak karena untuk vitamin C-nya di Enervon C Plus itu sekitar 83 mg sih. Jadi udah cocok udah bagus sih buat kebutuhan anak-anak sehari-hari gitu. Oke, sudah pas lah ya. Sudah pas, Kalau untuk kebutuhan sehari-hari Enervon C Plus ini ya vitamin yang pas banget diberikan untuk anak kita di Ya, masa pandemi pokoknya ini. itu aja sih kalau misalnya konsumsi vitamin Enervon C sesuai dosis aja sih dan sesuai dengan takaran umur anak-anak. Benar, gitu. karena sesuatu yang berlebih itu mau anak-anak orang dewasa itu hasilnya tidak bagus ya. betul. Oke, baiklah. Kita mau break dulu. Nanti kita akan masuk di sesi berikutnya, sesi ketiga. Kita akan membacakan pertanyaan. Ini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk di YouTube kita karena kita live. Nanti di akhir acara kita akan mengumumkan siapakah penanya terbaik yang akan diberikan hadiah sebesar Rp150.000 per orang. Kami akan segera kembali dalam Smart Healthy Life. Kembali lagi di Smart Healthy Life dengan tema jaga asupan gizi seimbang pada anak usia rentan Omikron. Masih bersama dengan dua narasumber kita, Dr. Victor Siahaya Chandra selaku praktisi kesehatan anak dan juga Jamaluddin Nay sebagai lokal area marketing profesional PT Daria Varia Laboratorio TBK. Banyak sekali tadi yang sudah kita bahas bagaimana menjaga kesehatan anak dengan mengkonsumsi Enervon C Plus, apa aja kandungan gizi
atau kandungan di dalamnya yang sangat bermanfaat untuk anak-anak tadi udah dijelasin oleh Mas Nay. Nah, tadi juga di sesi pertama sempat disinggung oleh dokter bahwa anak-anak yang rentan terpapar Omikron ini adalah anak-anak yang kekurangan gizi, ya. Apa dampaknya kalau anak itu kekurangan gizi sih sebenarnya, Dok? Ya. Pastinya kalau kekurangan gizi ya kita boleh lihat dari namanya gizi. Gizi itu selalu berpatokan dari berat badan, tinggi badan. Iya, jadi status gizi selalu dinilai dari situ. Apakah dia masuk gizi baik, kurang, atau buruk ya. Berdasarkan ada kurva, biasanya kalau anak-anak kita pakai kurva berdasarkan kurva WHO dan CDC. Nah itu kita boleh nilai di sana. Kalau umpamanya kurang gizi, apabila dia termasuk dalam gizi kurang, biasanya dia kurang dari persentil 2 berdasarkan kurva WHO. Jadi tampaknya yang kita boleh lihat dari anak tersebut ya palingan berat status gizinya yang kita dapat rendah, kemudian ya paling anak juga kita lihat dari status imunnya mungkin gampang untuk sakit ya, imunitasnya biasanya terganggu. Kemudian umpamanya sekelilingnya komunitasnya sakit, ya gampang juga terpicu juga sakit ya, itu yang kita bisa lihat. Kemudian itu dari segi imunitasnya ya. Kemudian kadang-kadang anak juga yang sering sakit itu berpengaruh di psikoemosionalnya juga. Kadang-kadang juga dia jadi orang yang pemalu atau rewel juga bisa ya, rewel, kurang mau bergaul dengan sekelilingnya, itu juga bisa mempengaruhi juga. Ya. Dok, ini kan kalau anak-anak kekurangan gizi itu biasanya banyak kita temukan dalam keluarga yang sangat sederhana, iya kan? Kalau keluarga yang berkecukupan ya, maksudnya mampu dalam hal makanan, itu biasanya mereka jarang kekurangan gizi. Atau bagaimana sih Dok, pernah ditemukan gak sih yang dari segi ekonomi agak lumayan tapi anaknya kekurangan gizi? Ada. Ada ya Dok? Ya, paling banyak begitu pemahaman kadang-kadang dari orang tua. Ada juga beberapa saya pernah dapat kasus orangnya mampu, orangnya berduit ya, tapi ternyata pola pikirnya yang salah. Jadi dia lebih memprefer sayuran jadi puncak di atas makannya. Jadi lebih banyak kasih sayur sama buahnya. Dia lupa bahwa karbohidrat juga penting. Protein sama lemak juga penting ya, protein Dok, ya. lemak. Karena saya bilang karbohidrat, protein, lemak itu menempati yang paling pertama sebenarnya di atas. Ya, betul. Jadi itu biasanya pola pikirnya. Kemudian kadang-kadang yang saya dapat juga banyak orang tua juga itu seperti saya bilang tadi, psikoemosionalnya. Jadi anaknya dia makannya ya semaunya saja, dia tidak pernah menghabiskan makanannya. Karena kadang-kadang mereka butuh pendampingan. Kadang-kadang anaknya cuma dibiarkan saja atau cuma dititip ke pembantu. Yang pembantunya juga sibuk main HP saja, tidak memberikan suatu dukungan emosional ke anaknya. Ayo makan deh, makan deh gitu ya. Cuma makan kok gitu ya. Kadang dengan paksaan. Jadi itu mempengaruhi psikoemosionalnya. Makanya biar bapak mamanya gemuk-gemuk, anaknya tetap kurus begitu. Tetap kurus ya. Berarti bukan cuman pola gizi yang dilihat, tapi pola parenting kita juga sebagai orang tua penting juga sih buat anak-anak. Apalagi kita ketahui anak kan calon pemimpin negara ya, jadi benar-benar harus kita rawat sejak kecil. Jadi berarti kesehatan anak ini Dok, kalau mau diambil kesimpulan, kesehatan anak sebenarnya itu dasarnya adalah orang tuanya, ya kan? Bagaimana anak ini kemudian bisa bertubuh sehat, tidak kurang gizi dan tidak obesitas adalah bagaimana polanya tadi itu Dok ya, pemenuhan gizi yang tepat. Meskipun mungkin berkecukupan tapi ternyata tidak menjamin bahwa anaknya tidak akan kekurangan gizi. Karena ada case yang ditemukan oleh dokter, nasinya itu dilupakan, lebih ke sayurannya Dok ya, padahal sebenarnya harus seimbang semuanya makanannya. Mungkin orang tuanya udah ngedidik anaknya buat jadi body goals kali ya, modal sejak kecil. Tapi nggak boleh kayak gitu kali. Iya benar-benar. Oke, Dok, sebelum kita ngebahas bagaimana caranya hal apa saja yang perlu diwaspadai orang tua apa di masa di musim penghujan seperti ini, kita mau baca komentar dulu ini Dok. Dok, anak saya masih ASI. Itu sangat disarankan mengkonsumsi zat besi. Itu kenapa Dok? Nih, ada pertanyaan dari Nima Hidroponik. Iya. Jadi memang agak beda ASI sama susu formula. Kalau ASI itu memang kandungannya murni dari orang tuanya ya. Seperti kita ketahui ASI penyerapannya untuk zat besinya memang tidak sebagus dari sufor
ya. ASI juga sangat berpengaruh terhadap pola makan dari orang tua. Oke. Zat besi itu paling banyak sebenarnya dari kandungan dari daging-dagingan. Memang paling banyak daging sapi ya. Kemudian dari hati ayam, bayam. Jadi bahaya terutama apalagi orang tua dengan vegetarian ya, itu bahaya berdampak anemia defisiensi besi pada bayinya. Oke. Kemudian orang tua juga yang sering mengkonsumsi teh, kopi itu juga mempengaruhi penyerapan makanan yang dia makan. Karena teh, kopi menghambat asupan zat besi masuk ke manusia. Jadi itu juga sangat mempengaruhi. Oleh karena itu dianjurkan pada bayi-bayi, ini juga bukan berdasarkan praduga, karena penelitian dari Ikatan Dokter Anak Indonesia menunjukkan bahwa hampir kalau tidak salah saya lupa dia 60-70% ya, anak-anak yang mengkonsumsi ASI tanpa diberikan suplemen tambahan mempengaruhi terjadi anemia defisiensi besi pada anak tersebut. Seperti kita ketahui defisiensi besi ini sangat mempengaruhi untuk mielinisasi atau perkembangan brain development dari anak tersebut. Karena itu apabila kekurangan zat besi mempengaruhi plastisitasnya di otak tersebut. Nah, dampaknya anaknya biasanya lambat untuk berpikir. Ya, Agak lalot lambat, ya. Ya, agak lalot. Nah, itu yang mempengaruhi ke depannya pada anak tersebut. Ya. Wah, ternyata dampaknya sangat bahaya juga Ya ya. bahaya sih ya, anak-anak kan butuh asupan gizi yang bagus pada saat masa Betul. pertumbuhannya ya. Oke, kita baca lagi pertanyaan dari Don Donatus. Sore Mas Nay, bagaimana dengan anak-anak yang rentan atau alergi terhadap obat-obatan? Apakah Enervon C+ aman untuk anak-anak yang alergi terhadap obat? Sebenarnya untuk Enervon C itu bukan obat ya, Kak Dondon, tapi itu adalah multivitamin. Jadi itu merupakan suplemen pendamping makanan anak-anak. Jadi sebenarnya kurang tepat sih kalau misalnya Enervon C itu dibilang obat, tapi itu adalah multivitamin. Karena untuk vitamin sama obat itu jauh beda ya dok ya, perbedaannya. Sebagaimana yang kita ketahui, kalau untuk obat itu menyembuhkan penyakit, sedangkan kalau untuk vitamin sendiri itu untuk menambah asupan dalam tubuh. Daya tahan tubuh Kecuali juga ya. kalau mungkin Kak Dondon tadi nanya, misalnya Aman untuk nggak? vitamin A itu seberapa besar sih gitu, itu aman nggak? Nah itu kalau saya rasa sih harus dicek dulu. Kayak yang diinformasikan tadi sama dokter, Iya. ada penyakit apalagi tadi dok, lupa saya. Kelebihan vitamin ya? Hiperkarotenemi. Hiperkaroten. Takutnya Ya. vitamin A-nya udah cukup, tapi ditambah dengan suplemen yang mengandung vitamin A banyak, itu yang mungkin bisa mengakibatkan vitamin dalam tubuhnya Hipervitaminosis. hipervitaminosis. Baik. Nah, ini ada lagi nih. Sore saya Arya di Tanjung. Ada riwayat amandel, apakah baik mengkonsumsi vitamin, Dok? Sebenarnya berbeda sih case-nya, maksudnya kan ini kan Beda kalau ya, tetap bisa lah amandel ya. ya pasti tetap bisa lah, ndak Oke. mempengaruhi yang lain ya. Iya. Oke. Kalau amandel itu mungkin karena kekurangan garam ya dok ya. Gondok itu kayaknya. Oh gondok ya. Salah aku aja. Beda lagi tuh. Iya, benar. Amandel banyak case-nya, sebenarnya kita lihat juga amandelnya apakah dia akut atau kronik. Kalau akut kan ndak ada ngaruh, akut diobati selesai 5 hari selesai. Kalau umpamanya kronik ya itu kronik yang biasanya dioperasi butuh ya? dioperasi ya, ada beberapa oke. case butuh dioperasi. Oke. Nah, ini ada lagi, Dok. Saya Kurnia di Malangkeri. Apakah pemberian ini untuk Mas Naini. Pemberian Enervon C takarannya cukup seperti di label atau butuh konsul ke dokter dulu? Kayaknya harus sesuai takaran deh ya. Iya benar, harus sesuai takaran. Apapun itu harus sesuai dengan takaran. Dok, anak saya umur 10 tahun makannya nggak pilih-pilih. Sore dok, saya punya anak umur 10 tahun ya. Oh, yang makannya pilih-pilih, nggak makan buah, ikan, daging, cuma mau makan tempe, tahu, sayur, kentang yang dia suka. Dengan pola itu cukup nggak untuk asupan gizinya? Apakah harus konsumsi Enervon C+ lagi? Iya. Seperti saya bilang kan, Kayaknya umpamanya- kurang ya dok ya, kalau memang- cuma tahu tempe doang. Iya, butuh tambahan. Cuma memang untuk kasusnya kan ada beberapa anak juga ada namanya kita bilang picky eater. Picky eater itu dia makan tapi dia pilih-pilih makanan apa yang dia mau. Iya betul. Ya umpamanya contoh seperti golongan karbohidrat. Dia contoh dia nak mau nasi tapi dia mau mie. Ya bisa Iya. disubstitusi. Kebanyakan anak-anak Ada begitu. beberapa case begitu. Jadi kita boleh gantikan. Contoh umpamanya dia nak mau
kan karbohidrat protein, dia nak mau daging ya, bisa memang kita substitusi ke tempe, tahu, bisa sih. Tergantung case anaknya bagaimana dia menolak sekali atau dia mau tapi sedikit. Kayak jadi kita case-nya sih tergantung. Jadi kita boleh alihkan sih ke yang lain. Kemudian umpamanya dia cuma kan tempe, tahu ya, kita tambahkan sama suplemen juga bisa, suplemen multivitamin. Betul. Ya. Nah kalau gitu kita mau tahu nih Mas Nay, harga dari Enervon C Plus ini berapa? Oke, untuk harganya sendiri itu sekitar 30 sampai 38 deh, tapi ada yang juga menjual 35 ke atas gitu. Isi di pocket lah, nggak terlalu mahal juga dan udah bisa cukup menambah nutrisi buat anak-anak di rumah. Oke, itu bisa didapat di mana aja nih? Nah, untuk didapatkannya itu bisa di apotik sama untuk sekarang itu di apotik aja sih sebenarnya. Di apotik ya? Di apotik. Harganya tidak terlalu mahal, Ya, jadi benar. sangat mudah terjangkau sekali. Ya, betul. Jadi untuk smart listener yang ada di rumah, dimanapun Anda berada ya, kalau mungkin kondisi anaknya kurang sehat, boleh langsung ke apotik belikan vitamin. Ya. Karena sebenarnya vitamin itu nggak perlu yang mahal ya dok ya. Ya, betul. Karena yang harus kita perhatikan adalah kandungan di Kandungannya, dalamnya. betul. Cukup gitu, Yang nggak penting usah cukup. mahal-mahal banget. Benar, dan Enervon C Plus ini sudah pas banget. Dia Yes. harganya tidak mahal, tapi yang dibutuhkan untuk anak-anak tercukupi di situ. Yes, betul. Dok, ini ada pertanyaan terakhir. Di musim penghujan ini kan masuk peralihan nih atau pancaroba. Apa saja yang perlu diwaspadai oleh orang tua yang memiliki anak usia 1 sampai dengan 12 tahun? Ya, yang harus diwaspadai sebenarnya ya banyak penyakit yang berhubungan sama musim hujan pastinya, seperti batuk pilek, sama juga dengan case-nya dalam COVID-19 ini. Jadi kita harus tingkatkan sistem imun anak kita ya, melalui asupan makanan yang cukup, karbohidrat, protein, lemak dan asupan multivitamin. Itu saya cukup kita atur sih. Kemudian kalau pada saat masa pandemi COVID-19 ini ya kita kurangi untuk keluar rumah ya, kemudian protokol kesehatan kita jalankan ya, cukup itu sih sebenarnya. Sama dukungan support emosional saya selalu bilang dari orang tua, karena orang tua sebenarnya merupakan seperti anak punya apa ya, pattern pola. Jadi orang tua menggambarkan anak tersebut. Kan anak itu kan baru lahir masih seperti kertas putih lah. Iya. Kemudian nanti dia terisi di sana gambaran seperti gambaran contoh lingkaran, kotak, semua yang dia nilai itu sebenarnya pattern dari orang tua atau yang mengasuhnya. Jadi bagaimana cara orang tua mengasuh anak tersebut sangat juga mempengaruhi. Selain tadi ya sebidang pemberian asupan protein, karbohidrat ya, lemak sama multivitamin ya. Betul. Oke, baik. Nah, karena kita sudah sampai di penghujung acara juga pada sore hari ini, kita akan mengumumkan untuk 2 penanya terbaik. Jadi saya persilakan dulu kepada dokter untuk bisa langsung memilih untuk 2 penanya terbaik. Dok, nanti silakan dipilih. Pertanyaan, Nah, ya. sambil kita menunggu dokter memilih untuk 2 pertanyaan terbaik, Ya. langsung saja saya ke Mas Nay untuk closing statement Oke. talk show kita sore hari ini terkait dengan tema jaga asupan gizi seimbang pada usia anak rentan Omikron dari Enervon C Plus. Silakan Mas Nay. Oke, karena tema kita hari ini soal anak, jadi buat orang tua, buat smart listener dimanapun Anda berada, jangan lupa buat jaga pola gizi anak-anak kita, karena sebagaimana yang kita ketahui anak itu adalah buah hati kita. Kalau misalnya anak kita sakit kan gak enak tuh dilihatnya. Terus buat orang tua yang masih beraktivitas di luar gitu, tetap terapkan 5M ya, jangan sampai pas kita pulang ke rumah kita bawa virus, terus bisa menjangkit anak-anak kita. Terus kalau misalnya untuk anak-anak yang asupan gizinya kurang, jangan lupa ditambah dengan multivitamin seperti Enervon C Plus ya. Itu aja Kak. Oke, thank you. Dan kita di closing statement kami persilahkan kepada Dr. Victor Siahaya Chandra untuk bisa menyampaikan terkait jaga asupan gizi seimbang pada anak usia rentan Omikron. Silakan dok. Oh iya, jadi pada anak-anak dengan pada keadaan pandemi sekarang COVID-19, sebaiknya dari orang tua harus mengcover. Maksudnya dari orang tua merupakan dia punya pola. Jadi orang tua kalau boleh pada saat beraktivitas keluar rumah utamakan protokol kesehatan. Karena apa yang kita kerjakan di luar rumah itu akan mempengaruhi pada saat kita pulang juga. Kalau umpamanya kita ada bawa virus, mempengaruhi juga anak kita. Otomatis pada saat kita pulang rumah protokol kesehatan harus tetap kita lakukan seperti mandi ya.
Kemudian jangan lupa saya selalu bilang untuk pola makannya harus mencukupi protein, karbohidrat ya, lemak itu juga kita harus perhitungkan. Kemudian jangan lupa yang terakhir selain asupan gizi, otomatis yang ketiga kita harus juga dukung psikososial dari anak tersebut ya, dengan ya selalu kita menyisihkan waktu untuk kumpul keluarga. Bagaimana kita harus saling berinteraksi sama anak tersebut, jangan cuma dukungan secara makanan ya, kita harus dukung juga psikologis dari anak tersebut. Oke, baik. Terima kasih banyak Dok untuk waktunya juga sore hari ini. Tadi kesimpulannya bagus sekali. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan sore hari ini membawa manfaat untuk seluruh smart listener yang mendengarkan siaran kita dan juga menyaksikan secara langsung di YouTube Smart FM Makassar. Siaran ini atau talk show kita sore hari ini bisa ditonton ulang nih Dok dan juga Mas Nay. Silakan langsung buka YouTube kita di sana. Siapa tahu ada yang kelewat ya mengenai materi kita untuk hari ini. Dan langsung saja sebelum saya menutup acara kita, saya akan mengumumkan untuk 2 orang beruntung yang sudah dipilih oleh Dr. Victor. Ini untuk penanya yang pertama kepada Nima Hidroponik dan juga Arya Khan ya. Silakan langsung boleh menghubungi teman-teman di Smart FM terkait hadiah yang akan diberikan sebesar 1.500.000 rupiah, dipotong pajak sisa 150.000 rupiah. Banyak ya pajaknya. Banyak ya. Pajaknya bukan 10% lagi. Oke, sebesar 150.000 rupiah per orang ya untuk 2 orang. Silakan langsung ke kantor Smart FM untuk mengambil hadiahnya. Kita akan ketemu lagi di hari Jumat depan ya Mas Nay, benar? Dengan tema kesehatan lainnya, dengan vitamin lainnya. Yes, benar. Tentu saja karena memang di masa pandemi ini yang dibutuhkan selain semangat, ya dukungan, tentu saja yang paling penting adalah kita mengkonsumsi vitamin. Kali ini jangan lupa memberikan Enervon-C Plus untuk kesehatan anak Anda di rumah. Saya Priscilla Rini pamit undur diri. Sekali lagi makasih banyak Dok. Thank you untuk hadirannya. Mas Nay juga makasih banyak. Semoga kita diberikan kesehatan dan sukses dimanapun berada. Amin. Kami pamit dan sampai jumpa Jumat depan di Smart